Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi ini memiliki asbabun nuzul. Ya, ada sebab mengapa surat ini diturunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau berdakwah di kota Mekah dan kemudian dakwahnya menyebar luas, semakin hari semakin banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Ini kemudian membuat orang-orang musyrik Quraisy mereka menjadi gerah. Mereka menjadi tidak senang. Mereka tidak suka dengan perkembangan dan kemajuan daripada agama Islam. Karena dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kemudian terjadi beberapa perselisihan dan huru-hara di tengah-tengah kota Mekah, ini membuat orang-orang yang berada di luar kota Mekah menjadi bertanya-tanya, apa yang terjadi? Siapa itu Muhammad? Apa itu risalah Islam dan sebagainya? Membuat orang semakin penasaran dan ingin semakin tahu tentang Islam. Dan akhirnya inilah yang membuat orang-orang Quraisy yang musyrikin pada saat itu, mereka mencari cara bagaimana menghentikan dakwah Nabi. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik ini mereka berusaha untuk menghubungi orang-orang Yahudi yang ada di kota Yathrib, yang kemudian namanya berganti menjadi Madinah. Mereka mengutus 2 orang untuk bertemu dengan pendeta Yahudi, menanyakan tentang solusi apa kira-kira yang harus dilakukan untuk menghadapi seorang manusia, seorang nabi yang telah menyebarkan Islam, menghadapi kemajuan Islam seperti apa. Akhirnya diutuslah 2 orang. Yang pertama adalah Nadhr bin Al-Harith, dan kemudian yang kedua adalah seseorang yang kemudian dikenal dengan nama Ibnu Mu'id, Uqbah Ibnu Abi Mu'id. 2 orang ini kemudian datang ke kota Yathrib, bertemu dengan pendeta orang-orang Yahudi, min ruhbanil Yahud, dan kemudian mereka bertanya, mereka berdialog, berkomunikasi, mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi sang nabi ini. Kemudian pendeta-pendeta Yahudi ini mereka mengatakan, tanyakan kepada orang ini yang bernama Muhammad tentang 3 hal. Kalau dia bisa menjawab tentang 3 hal ini, maka dia benar bahwa dia adalah seorang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia adalah orang yang berbohong. Dia hanya berdusta dan mengada-ngada, berkata tanpa ada kejelasan dan tanpa dasar. Tiga pertanyaan yang pertama adalah, 3 pertanyaan tersebut adalah bahwa yang pertama, tanyakan kepadanya tentang kisah para pemuda yang zaman dulu mereka lari dari kerajaan dan kemudian bersembunyi demi menyelamatkan keimanan. Tanyakan kepada orang ini tentang bagaimana kisahnya. Kalau dia bisa menceritakan, dia benar bahwa dia adalah seorang nabi. Kemudian tanyakan juga tentang seorang penguasa yang menguasai timur dan barat, yang kekuasaannya tidak terbatasi oleh wilayah apapun di muka bumi, dan dia berjalan kemanapun yang dia inginkan dengan seluruh kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya. Dan kemudian yang ketiga, tanyakan kepada orang ini tentang apa itu nyawa, apa itu ruh. Yang akhirnya kemudian setelah 2 orang utusan kaum Quraisy ini kembali, mereka akhirnya benar-benar mendatangi Rasulullah SAW. Mereka kemudian bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang kisah para pemuda yang lari dari kerajaan. Apakah engkau mengetahui atau tidak?
kemudian ceritakan tentang kisah seorang penguasa yang berjalan ke seluruh arah mata angin sesuai dengan kehendak hatinya, dan ceritakan apa itu ruh. Dan akhirnya kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, besok akan aku berikan jawabannya kepada kalian tentang semua pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi akhirnya kemudian besoknya Nabi SAW belum mendapatkan wahyu. Beliau mengatakan bahwa besok saya akan menjawab apa yang kalian tanyakan, karena beliau berharap bahwa malam harinya akan turun wahyu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kemudian berjalan sampai beberapa hari, ada yang menyebutkan sampai 15 hari tidak turun wahyu, dan Nabi Muhammad SAW belum memiliki jawaban tentang pertanyaan yang diajukan. Dan ini kemudian dijadikan sebuah kesempatan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menguatkan apa yang mereka pahami, bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang nabi, bukan seorang rasul. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kahfi melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan kemudian dijawablah semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan pertanyaan tentang ruh dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra. Kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah serangkaian daripada muqaddimah, ya, atau kata pengantar dari kajian kita yang akan selanjutnya kita lakukan insya Allah. Dan insya Allah ke depan kita akan mengkaji sedikit demi sedikit, bagian demi bagian, hal-hal yang berkaitan dengan kaitannya dengan poin-poin, ya, pelajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena di dalam setiap kisah, dalam setiap episode ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di sana. Misalnya dalam perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Khidir, oleh Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi dalam surat ini ada kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan tentang perjalanan seorang nabi yang mulia, Nabi Musa alaihissalam, dalam rangka untuk mencari ilmu dan berguru kepada Nabi Khidir. Di sana tentu ada pelajaran-pelajaran berharga, ada nilai-nilai yang begitu besar, ada hikmah yang harus kemudian kita jadikan sebagai patokan dan pegangan dalam menelusuri kehidupan kita di dunia ini. Begitu juga tentang kisah Dzulqarnain. Kemudian begitu juga tentang kisah Ashabul Kahfi yang sangat luar biasa, yang seluruhnya mengandung keajaiban. Di dalamnya ada banyak hal-hal yang sangat besar, sesuatu yang menakjubkan, yang apabila kita renungkan, maka keimanan kita akan semakin bertambah. Bagaimana seseorang yang kemudian berusaha untuk menjaga keimanannya, ya, para pemuda Ashabul Kahfi yang mereka berlari menuju gua, dan kemudian mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai selama 300 tahun atau 309 tahun. Mereka tanpa makan, tanpa minum, mereka bisa hidup, dan itu sudah berganti menjadi beberapa generasi. Dan ini adalah bukti nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah adalah zat yang maha menghidupkan, maha mematikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benar-benar membangkitkan hari kiamat ketika telah tiba waktunya. Dan inilah pengantar yang mudah-mudahan akan kita bahas berikutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, berkenaan tentang detail-detail kajian-kajian yang berkaitan dengan poin-poin penting di dalam surat Al-Kahfi ini, insya Allah biiznillah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.